Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abbas Melki. Salam penikmat petualang. Halo semuanya, semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun anda berada. Pada kesempatan hari ini saya akan buat video tentang perkenalan. Di sini aku beri nama channel Abbas Melki sesuai dengan nama saya. Nanti akan aku beritahu sedikit kenapa sih namanya itu ada vlog penikmat petualang. Jadi yang pertama, apa isinya? Itu ada 5 tentang pendakian gunung, terus ada pemandangan alam, juga ada jelajah keindahan lokal, terus ada keseharianku dan curahan hatiku. Pendakian gunung ini berarti tentang gunung. Alhamdulillah sekarang mungkin udah 5 gunung yang udah aku daki. Itu ada di YouTube aku, bisa kamu tonton. Terus yang kedua itu tentang pemandangan alam. Jadi selain saya buat tentang pendakian, saya juga share tentang pemandangan alam, entah itu di gunung ataupun tempat-tempat yang saya datangi. Terus yang ketiga ada jelajah keindahan lokal. Jelajah keindahan lokal ini artinya saya berkunjung ke tempat-tempat wisata lokal yang ada di Indonesia yang jarang mungkin didatengin orang, sehingga saya bisa explore gitu tentang keindahannya. Terus ada juga tentang keseharianku. Nah, tentang keseharianku ini itu keseharian dimana tidak seperti para pendaki yang ada di kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan, apa yang kita sering temui. Terus ada tentang curahan hatiku, apa yang ada di benak pikiranku dan hatiku ya pengen dicurahkan aja. Terus mungkin dan bertanya, kenapa sih bang yang melatar belakangi aku membuat YouTube gitu ya. Jadi yang pertama, aku ini anak rumahan, kelihatan sekali kan. Anak rumahan ini artinya jarang jalan-jalan, bergaul ya seadanya gitu, nggak yang jauh-jauh banget. Terus juga emang suka dengan hal-hal baru, ya apapun itu. Kenapa bang nama YouTube-nya itu vlog penikmat petualang? Ya itu tadi, dari latar belakang itu, karena saya memang pengen jalan-jalan. Saya pengen tahu dunia itu kayak gimana, pengen explore keindahan Indonesia, bagaimana budayanya, bagaimana orang-orangnya, bagaimana tempatnya, apa aja yang bisa kita pelajari, apa saja yang dipunya oleh Indonesia gitu. Lalu setiap jalan-jalan suka memvideo ataupun foto-foto. Awalnya sih untuk pribadi, cuman sekarang aku mikir kayaknya kalau untuk dieksplor atau diupload gitu ya lumayan gitu, karena emang banyak gitu kan video jalan-jalan. Daripada cuma buat pribadi, mending bisa buat untuk kasih lihat ke orang-orang bahwasanya Indonesia itu punya keindahan tersendiri gitu, tidak kalah dengan keindahan luar negeri sana. Kenapa memilih tentang vlog gitu ya, penikmat petualang? Yang pertama yaitu satu, ingin eksplor keindahan alam. Kedua, emang suka jalan-jalan dan suka belajar hal yang baru. Yang penting sih kegiatan-kegiatannya selalu ada tentang hal-hal baru yang bisa kita share ataupun pengetahuan-pengetahuan baru. Hal apa yang mungkin didapat dari kegiatan jalan-jalan gitu ya? Itu tadi, kita bisa tahu pertama tempat, ternyata Indonesia itu luas, kaya akan dengan budaya, terus keanekaragaman, baik itu tumbuhan, terus hewannya, adat istiadatnya, terus orang-orangnya, bagaimana cara komunikasinya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa bang pengalaman suka dukanya jalan-jalan atau mendaki gunung? Sukanya itu ya banyak, kita punya teman baru, banyak kenalan, kita banyak pengalaman, banyak cerita, banyak kisah yang bisa kita bagi-bagi, membuka mindset pemikiran kita sehingga wawasan kita juga luas. Terus mungkin dukanya ya capek, entah ada yang sakit gitu, ada yang nggak bisa ikut, ada yang nggak bisa ngikut puncak, cuman di pos. Terus terakhir mungkin apa tujuan dari bikin konten ini atau ke depan pengen gimana gitu kan. Banyak explore mengenai keindahan alam Indonesia, supaya juga kita bisa mengenalkan kepada dunia Indonesia tuh tidak kalah dengan potensi yang ada di luar negeri, bahkan mungkin ya lebih bagus gitu kan, karena Indonesia itu punya kekayaan alamnya itu sangat banyak gitu.
kita juga harus bisa melestarikan, menjaga, melindungi apa yang menjadi kekayaan alam Indonesia. Makin banyak orang yang tertarik gitu dengan wisata-wisata lokal, nggak jauh, terus juga budget murah, kita mau nyari penginapan makan juga gampang. Nah kalau ditanya gimana bang perjalanan awalnya kok bisa naik gunung gitu, awalnya juga nggak sengaja. Saya dikenalin gitu dengan salah satu pendaki gunung, terus saya bertanya apa sih tujuan gitu daripada naik gunung. Ya macam-macam, itu tergantung pribadi orang-orang. Terus kalau ditanya tujuan gue naik gunung apa, yang tahu batas diri saya tuh ada di mana. Menguji kesabaran, mental, terus juga fisik, tenaga pasti, kompakan, terus solidaritas, ya banyak gitu. Naik gunung itu bukan kita berhasil muncak ya, ada yang bilang begitu. Intinya mah bagaimana ketika kita udah di atas, berarti kita bisa mengalahkan ego kita. Dari situ mulai tuh banyak kisah-kisah, mulai banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita sharing. Nah awal pertama kali saya naik gunung itu, saya bertanya kan sama teman-teman gitu, gimana sih kalau naik gunung itu, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan gitu. Karena kan berbeda gitu ketika di gunung itu dengan kita di rumah itu pasti jauh berbeda. Nah yang pertama saya cari tahu adalah gunung itu seperti apa. Jadi apakah di sana memang bisa untuk tempat tinggal, terus apakah di sana ada sumber mata airnya, terus makanannya, apakah ada binatang-binatang buasnya. Terus yang kedua saya pelajari adalah bagaimana persiapannya, baik mulai fisik kita, mental kita, kesabaran kita, itu harus benar-benar diasah sebelum naik gunung. Terus mulai dari peralatan, nggak tahu nih ya, mungkin ada yang pro ada yang kontra nih kalau misalkan saya ngomong gini. Ngedaki gunung tuh banyak yang bilang itu mistis, horor. Sebenarnya kalau kata saya sih nggak terlalu gitu ya, bukannya meremehkan gitu. Cuman memang nyatanya 5 kali saya naik gunung ya nggak terjadi apa-apa gitu. Ya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Beberapa temen masih mungkin banyak yang bilang ya dengan mistis atau horor. Saya pengen membuktikan bahwasanya bener gak sih ada ketika naik gunung itu. Yang penting itu kita berpikir itu bukan sesuatu hambatan yang tidak nyata. Karena sesuatu hal mistis itu kan nggak yang nyata ya. Justru yang dipikirin itu halangan-halangan yang nyata gitu. Contohnya gimana kalau misalkan ketemu hewan buas, terus gimana caranya kalau misalkan tenda nggak berdiri, terus gimana caranya kalau misalkan kompor nggak nyala, gimana caranya kalau misalkan lu kedinginan, gimana caranya kalau lu tersesat. Itu kan sesuatu yang nyata gitu tuh, yang harus lu hadepin. Bukannya kita naik gunung tuh mikir takut nanti ketemu setan inilah, terus diganggu inilah. Rintangan yang nyatanya itu kita hiraukan gitu tuh, sehingga kita lupa. Nah mungkin salahnya itu banyak orang yang bilang, bang kalau naik gunung tuh harus jaga sikap, ada yang bilang harus sopan, jangan ngomong sembarangan. Iya kalau begitu baiknya berarti ketika naik gunung doang. Berarti kalau misalkan turun gunung ya nggak tahu gitu apa kembali berbeda lagi gitu. Makanya ketika kita berbicara tentang aturan gunung, pisahkan dulu antara kode etik dengan moral. Kalau misalkan kode etik pendakian gunung ya yang saya tahu gitu, yang selama saya nanya itu cuma 3 kan. Jangan buang apapun, jangan ambil apapun, jangan bunuh apapun, itu aja kan. Nggak ada kan yang kita mau ngomongin hal goib, mau bercanda atau ya kata kasarnya berbuat yang nggak seharusnya gitu, nggak ada gitu kan. Dan kebanyakan sesuatu yang kita nggak bisa pikir logika gitu tuh, itu selalu dikaitkan dengan mistis. Saya kalau naik gunung itu bukannya nantangin sih, cuma penasaran aja kalau misalkan ada benda bergerak atau apa gitu. Itu karena kita nggak tahu, ya kita kayak takut. Sebenarnya kalau misalkan kita datengin, kenapa sih itu misalkan ini kok cuman goyang itunya aja, samperin gitu kan, samperin oh ternyata mungkin ada hewan gitu kan yang bikin goyang. Karena ketidakmampuan kita untuk mencari tahu itu. Sebenarnya kalau dicari tahu itu ya kita tahu oh ternyata di situ ada hewannya. Kalaupun memang bener-bener ngelihat, kalau saya dong yang ngelihat ya anggap aja pura-pura nggak ngelihat gitu. Tapi kalau misalkan ada 2 orang yang ngelihat, teman saya, misalkan saya ngelihat terus teman saya ngelihat, saya bilang lu lihat itu gak? Lihat bentuknya begini, iya. Nah itu baru tuh saya percaya.
Cuman bukan jadi takut, jadi makin penasaran. Kenapa? Pengen saya samperin. Artinya ya bukan nantangin, tapi memang penasaran aja gitu ya. Kalaupun ketemu ya itu bonus aja, jadi pengalaman baru. Nah terus ada juga, kenapa bang itu kok di gunung tapi nyatanya ada yang hilang, ada yang meninggal gitu kan ya. Itu juga saya alami ketika pendakian terakhir saya itu ke Gunung Sumbing itu. Turun itu dari puncak ya, turun dari puncak itu kondisinya itu ya memang cerah gitu. Cuman kabut tebal itu datang. Karena kabut tebal itu datang sehingga jarak pandang langkah saya itu hanya sebatas 1 meter. Nah sedangkan Sumbing itu kan tidak ada pohon-pohon tinggi tuh kalau sudah di atas ya. Itu hanya kayak rumputan pendek lah gitu. Jadi kayak bukit-bukit. Nah sedangkan dari puncak itu ada seperti 2 bukit gitu, yang satu ke kiri itu beda jalur gitu, tidak ke camp gitu, tidak ke tenda kita. Makanya saya memutuskan untuk berhenti gitu tuh. Dia itu hampir setengah jam nunggu kabutnya hilang sampai jalannya benar-benar jelas kelihatan baru saya jalan. Nah salahnya banyak juga yang apa ya, kalau dibilang mah terlalu berani gitu ya, atau nekat gitu ya, di jalan aja gitu. Kalaupun saya terusin ketika kabut itu masih tebal gitu, saya nggak tahu kan di depan itu jalannya benar apa enggak, terus kita makin ke pinggir atau enggak sehingga kita terpleset dan jatuh. Nah itu biasanya salahnya di situ, kita terlalu nekat, berani sehingga nerobos saja tanpa kita tahu arahnya. Pada saat itu kan saya turun paling awal, saya itu ngejar untuk persiapan anak-anak itu supaya bisa makan bisa minum. Makanya saya turunnya itu lebih awal gitu, jadi saya sendiri. Ada yang bilang, bang jangan mesum gitu di gunung. Ya tinggal balik tanya aja, ya lu sebelum di gunung pernah gak kayak gitu ya kan? Kalau misalkan emang pernah ya mungkin lu mencari sensasi lain gitu kan. Makanya nanti pisahin antara kode etik dengan moral gitu. Kalau kita ngikutin budaya ketimuran kita gitu ya, dimana juga agak boleh begitu Mbak kan, seolah-olah jangan mesum di gunung, seakan-akan boleh mesum di kosan kan gitu, atau di rumah. Nah pertanyaannya, kalau dia sudah bersuami istri apakah tidak boleh melakukan itu di atas gunung? Mungkin dia mencari sensasi baru kan, ketahui juga, paling resikonya juga ya ketahuan aja gitu kan sama yang lain. Ya itu tidak menjadi suatu perdebatan panjang ya, artinya itu masing-masing aja, tergantung niatannya. Kalau saya sih ketika naik gunung ya nggak ada niatan untuk sombong, terus juga nggak ada niatan hal lain, jadi bener-bener pengen nguji diri sendiri aja. Terus apa pelajaran yang kita dapat? Bahwasannya ya ketika kita emang di gunung itu posisi kita benar-benar di atas, artinya kita memang harus punya mental yang kuat sebagaimana gunung, gagah perkasa. Kita bisa loh kalau ingin punya keinginan atau punya impian dan cita-cita itu selangkah demi selangkah. Terus ketika nyampe di atas itu atau di puncak itu ya bonus saja. Yang penting kita menikmati prosesnya. Ketika kita sudah memilih jalan itu, nikmati prosesnya. Dan apabila kita memang bukan di bidangnya, ya sudah, cari bidang lain gitu, jangan ngeluh. Ya bodohnya ketika kita udah memilih itu terus kita ngeluh. Terus lebih bodoh lagi udah tahu ngeluh, terus kita tetap jalani, artinya tidak mau mencoba yang baru. Sebenarnya apa aja gitu ya, nggak cuman mendaki gunung, terus tentang ngobrol gitu sama para pendaki, atau mungkin nanti mudah-mudahan bisa dapat momen kita bisa ngobrol di gunung gitu sama pendaki lain. Terus kita bisa nyari tentang misteri-misteri gunung yang ada di Indonesia, apalagi air terjun yang nggak gitu, apa aja pokoknya. Bisa ke tempat wisata, apapun itu yang namanya petualang, kayak apa aja gitu saya masukin nanti. Ya pokoknya gitulah tentang perkenalan kita hari ini. Ambil positifnya aja, yang jeleknya mungkin dibuang. Bila ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau dikomen atau ada yang nggak sesuai gitu ya omongan-omongan saya, ya bisa diralat aja gitu. Itu dari persepsi saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Abbas Melki. Semoga bisa berkembang dan bisa mengeksplor keindahan alam Indonesia yang lebih banyak lagi. Oke, see you next time. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penikmat petualang.